Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mutmainah, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Perkenankanlah saya untuk memberikan paparan tentang koneksi antar materi pada modul 1.2. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Pada paparan koneksi antar materi ini, saya memakai modul refleksi 4P. Yang pertama, P, peristiwa, kemudian perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan atau rencana. Pertama, yaitu peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah 1. Mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 dan memaknai arti dari pengajaran dan pendidikan. Kemudian hal yang menantang bagi saya adalah melaksanakan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 2. Mempelajari dan memahami nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2 dalam LMS, dalam eksplorasi materi bersama fasilitator dan elaborasi bersama instruktur, kemudian menganalisa, merancang, dan mengimplementasikannya dalam kenyataan. Kemudian dalam peristiwa ini, kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah pada modul 1.1, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah berpihak pada anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian kaitan pada modul 1.2 dengan filosofi pendidikan yang berpihak kepada anak, guru penggerak memiliki nilai untuk reflektif, mandiri, inovatif, dan kolaboratif, dan sesuai dengan perannya yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Ini sesuai dengan peran kita sebagai guru penggerak. 2. Yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan seorang robot digital. Karena selama ini saya melakukan pembelajaran dengan fokus pada hasil akhir ketuntasan belajar. Saya menganggap bahwa saya adalah subjek dari pendidikan. Dari sini saya merasa dangkal sekali ilmu saya. Saya masih harus belajar lebih banyak. Karena guru juga sebagai pembelajar, belajar sepanjang hayat. Semangat untuk belajar. 3. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya adalah seorang guru yang dengan tujuan transfer ilmu karena berpusat pada guru atau yang dikenal dengan teacher center. Saya juga memaksa siswa saya untuk tuntas dalam KKM, berorientasi pada nilai kognitif saja tanpa melihat dari proses apa yang mereka kerjakan. Dengan demikian, saya harus memiliki pemikiran bahwa saya itu harus menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dan menjadikan student center. Kemudian menjadi coach bagi guru lain sehingga memberikan pengaruh-pengaruh positif dan ke arah kemajuan demi terciptanya pendidikan yang lebih baik. Kemudian saya juga harus bisa mendorong kolaborasi dimanapun saya berada tanpa membedakan siapa itu saya berkolaborasi asalkan bisa memajukan pendidikan. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency. Di sini merupakan produk dari pembelajaran kita bahwa apabila kita sudah bisa mewujudkan kepemimpinan murid, itu adalah suatu hasil yang bisa menjadikan salah satu produk dari kepemimpinan kita. Kemudian yang terakhir yaitu menggerakkan komunitas praktis. Ini adalah hal yang sedikit lebih sulit tapi harus kita kerjakan karena menggerakkan komunitas praktis itu artinya kita menyebarluaskan tentang pendidikan dan pengajaran kepada semua
anggota masyarakat sesuai dengan peran sebagai guru penggerak dan juga tetap terus untuk menerapkan nilai-nilai dari pendidikan. Penerapan ke depan, pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah: 1. Mengikuti pelatihan atau workshop baik dari pemerintah ataupun mandiri, baik secara offline maupun online. 2. Melakukan refleksi terhadap setiap kegiatan yang saya lakukan untuk menentukan tindak lanjut sehingga saya bisa menentukan apakah saya ini sudah lebih baik atau masih perlu diperbaiki lagi. 3. Berkolaborasi dengan teman ataupun atasan dalam proses pembelajaran maupun dalam pemecahan masalah. 4. Berinovasi dalam menyusun modul dan bahan pembelajaran supaya kegiatan lebih bermakna dengan selalu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Demikian paparan saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, salam guru hebat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.